Jadi kalau kita melihat apapun yang ada dalam kehidupan kita itu selalu kita kembalikan kepada ayat yang kedua surat Al-Mulk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah itu nguji siapa yang terbaik amalnya. Sama pula Allah itu kenapa kok menitipkan air bukan hanya pada lambung yang berubah menjadi kencing. Kenapa bukan hanya pada sumur dan lautan, tapi Allah juga menitipkan air di belakang mata kita. Kenapa Allah titipkan air di situ? Di situ Allah ingin ngelihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat di antara manusia yang dititipi air di belakang matanya siapa yang terbaik amalnya dan siapa yang buruk dengan amalnya. Dari pengertian ini akhirnya kita paham berarti air mata itu bisa menjadi ibadah dan air mata bisa berubah menjadi dosa. Dan inilah yang kita harus pahami dengan ilmunya. Supaya jangan sampai kita tidak ngerti bagaimana menjadikan air mata ini menjadi air mata kebaikan. Karena berapa banyak orang yang mereka dengan air mata yang dia miliki menjadi sebab kemurkaan Allah. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan hari ini kita dikumpulkan kembali pada taman surga. Tentunya kita paham bersyukurnya kita ini merupakan sebab pertolongan Allah. Yang kita risaukan dan yang kita khawatirkan itu bukanlah ujian dan musibah. Karena sejatinya kita pasti akan mendapatkan ujian dan pasti akan mendapatkan irisan musibah pada kehidupan kita. Karena manusia itu diciptakan untuk bertegur sapa pada setiap ujian dan musibah. Sebagaimana yang Allah sampaikan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami menciptakan manusia itu bersusah payah. Imam Ibnu Katsir berkata, artinya bersusah payah itu manusia itu pasti akan menemui kegetiran hidup dan kepahitan dalam urusan akhirat. Makanya yang kita khawatirkan itu bukan ujian. Tetapi yang kita khawatirkan itu adalah ketika kita tidak mendapatkan pertolongan pada setiap ujian yang Allah kirimkan pada teras kehidupan kita. Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan pada teras kehidupan kita, maka ujian yang kecil pun akan menjadi besar. Ujian yang recehan pun akan menjadi berat ketika kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan bersyukur itu upaya membuka pintu hati kita supaya kita layak mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena seberat apapun ujian, kalau kita mendapatkan pertolongan dari Allah, maka ujian itu akan terasa kecil dan terasa begitu ringan untuk diselesaikan. Karena siapapun yang dibersamai oleh Allah dalam pertolongan, tidak ada yang bisa untuk menghanyutkan dia di dalam kerusakan, kecuali pertolongan itu akan menarik dia menuju kepada kebaikan. Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat, bersyukur atas keluarga, bersyukur atas rezeki, bersyukur atas kondisi dan keadaan yang kita rasakan hari ini mungkin berat, karena dengan kesyukuran itulah Allah akan menerbitkan pertolongan pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan harapan kita. Semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Semua saudara-saudaraku di Majelis Talim Sahabiat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita paham bahwasanya hari ini kita menapak pada zaman fitnah. Satu zaman yang sebenarnya berat untuk kita pilih, tetapi ini merupakan bagian dari irisan takdir yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara konsekuensi ketika kita hidup pada zaman fitnah itu adalah begitu beratnya kita mempertahankan kebenaran yang kita dapatkan petunjuknya di dalam kitabullah dan sunnah. Bahkan saking begitu beratnya kita menggenggam kebenaran, maka orang itu akan begitu ringan dan begitu meremehkan untuk meninggalkan kebenaran hanya karena tekanan dan ujian yang didapatkan pada ujian fitnah. Makanya sampai kita menjumpai orang yang jualan iman, jualan tauhid pada zaman fitnah itu terasa lebih gampang daripada jualan mobil dan jualan rumah. Karena orang itu kalau jual rumah bisa jadi 2 tahun belum tentu laku. Orang kalau jualan mobil itu belum tentu dalam 1 bulan dia laku. Tapi orang itu kalau jual iman pada zaman fitnah itu begitu mudah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil amali fitanan, kakita ilailil mudlim asbaha rajulu mu'minan wa amsa kafiran wa amsa mu'minan wa asbaha kafiran." Rasulullah sampai beliau menjelaskan dengan sabdanya yang sangat mulia, memberikan petunjuk kepada kita. Bergegaslah engkau untuk menuju kepada satu amal sebelum datangnya zaman fitnah yang begitu gelap menyelimuti pada kehidupan manusia. Saking begitu gelapnya, kegelapan menyelimuti pada hati manusia pada zaman itu, ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Yaitu pagi harinya beriman, sore harinya kafir. Dan dia menjual kehormatan agamanya dan menjual kehormatan akhiratnya hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Disitulah kita akhirnya betul-betul mengevaluasi dan merenung
betapa beratnya menggenggam kebenaran di tengah berbagai macam berita, di tengah berbagai macam isu, dan di tengah berbagai macam narasi yang datang bertubi-tubi pada kehidupan kita. Bahkan terkadang datangnya mengalir itu tidak memberikan ruang bagi kita untuk bernafas. Makanya Masya Allah, hari ini betul-betul kita sudah berada pada zaman yang sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadikan kita mengerti hidup pada zaman fitnah itu bukan perkara yang bisa dipandang sebelah mata. Tapi hidup pada zaman fitnah itu harus meminta kewaspadaan dan kesiapan kita dalam segala perkara. Makanya ketika kita telah mengetahui bahwasanya kita ini hidup pada zaman fitnah dengan lingkup yang sangat luar biasa berat dari konsekuensi yang kita harus lakukan, tentunya salah satu piranti yang sangat dibutuhkan ketika pada zaman fitnah itu adalah kita memiliki hati. Hati yang senantiasa kuat, di mana hati yang kuat itu akan memompa seluruh darah kesiapan dan kesiagaan pada seluruh anggota tubuh kita, supaya kita mampu untuk berjaga-jaga pada zaman fitnah. Ketika kita mendapatkan gempuran tidak ada habisnya dengan narasi, isu, dan pemberitaan yang bisa mengalihkan kita dari kebenaran. Makanya inilah yang menjadikan kita harus betul-betul mempersiapkan hati. Dan tentunya ketika kita paham mempersiapkan hati merupakan salah satu komponen penting di dalam mempersiapkan diri kita untuk menghadapi zaman fitnah, maka salah satu komponen untuk mengkuatkan dan mericas kekuatan hati kita itu adalah ketika hati kita ingat pada urusan akhirat. Nah, karena orang kalau sudah paham tentang urusan akhirat, dia tidak akan menggadaikan akhiratnya untuk kehidupan yang pastinya dia tinggalkan. Kalau orang itu sudah ingat akhirat, maka sesungguhnya dia akan selalu bersemangat di dalam setiap ketaatan. Dan orang kalau sudah mengingat akhirat, maka dia akan menggenggam kebenaran dengan gigi gerahamnya apapun yang terjadi. Karena dia tahu bahwasanya perjuangan, pengorbanan dia ketika pada zaman fitnah itu akan berakhir dengan kematian yang pasti dia akan temui ketika dia berjodoh dengan kematian. Makanya kitab At-Tadhkirah, kitab yang kita bahas secara rutin, kitab yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi ini merupakan kitab yang sejatinya secara tidak langsung memberikan kekuatan, memberikan motivasi, dan memberikan booster untuk hati kita. Bahwasanya kehidupan kita akan berakhir pada gundukan tanah. Bahwasanya kehidupan kita akan berakhir di bawah nisan nama kita ketika terukir hari lahir dan hari kematian kita. Dan pada perkara inilah kita harus mempersiapkan, karena siapapun ketika hatinya sudah berkiblat dan hatinya sudah mengarahkan kompasnya kepada kematian, maka 1000 godaan itu pun tidak akan pernah mengalihkan dia kalau hatinya sudah tertuju dan berkiblat kepada kematian. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ingat pada kematian, orang-orang yang senantiasa serambi hatinya, serambi bilik hatinya, selalu diisi dengan komitmen untuk selalu mengingat kematian. Karena sesungguhnya mengingat kematian itu merupakan obat dari getirnya setiap masalah yang kita jumpai pada kehidupan kita. Orang kaya kalau dia ingat kematian, maka dia tidak akan menjadi sombong dengan semua barang yang dia berhasil miliki. Kalau ada orang miskin ketika mengingat kematian, dia tidak akan putus asa karena dia tahu kesengsaraan dia itu di dunia nanti berakhir pada kematian yang dia jumpai. Dan kematian, kalau mengingat kematian, seorang pahlawan itu tidak akan pernah kendor. Orang kalau ingat kematian, seorang pahlawan itu tidak akan mengkhianati kebenaran. Orang yang ingat bahwasanya kematian itu merupakan jalan pada kehidupan berikutnya, dia tidak akan menukarkan urusan yang haram, hanya urusan yang halal untuk dia tukarkan pada urusan yang haram. Karena mengingat kematian itu adalah kekuatan bagi mereka yang beriman kepada hari akhir. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Sebuah kitab yang sejatinya semoga bisa memberi obat untuk kita semuanya, tak terkecuali saya sebagai orang yang menyampaikan pada kitab ini, supaya kita senantiasa hatinya lembut dengan semua kematian yang kita dapatkan beritanya secara hak dari Allah dan Rasul-Nya. Sekarang mari kita buka kemarin kita telah membahas tentang kematian, bagaimana kematian itu memiliki 3 sifat yang kita dapatkan dari penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, kematian, bahwasanya kuburan itu dapat berbicara, di mana mereka menyambut orang-orang yang baik sebagaimana mereka membenci kedatangan orang-orang yang buruk. Yang kedua, kita mengetahui bahwasanya alam kubur yang disebut pula dengan alam barzah memiliki sebuah celah yang sangat sempit yang akan dimasuki celah itu, baik orang yang beriman ataupun orang yang banyak berdosa.
di mana orang yang banyak berdosa pun akan memasuki celah itu sebagaimana orang yang beriman. Yang membedakan itu cuma satu. Kalau celah yang sempit itu dimasuki orang yang beriman, maka setelah dimasuki oleh orang yang beriman kemudian menjadi lapang. Adapun bagi orang yang banyak dosa, orang kufur, orang yang munafik, maka setelah dia memasuki celah yang sempit itu, maka sesungguhnya dia akan terus memasuki sempitnya celah tersebut sampai hari kiamat. Dan yang ketiga yang telah kita pelajari bersama, yaitu adalah kita telah mempelajari tentang bagaimana kuburan itu begitu gelap dan hanya bisa diterangi dengan amal soleh yang kita lakukan dan kita kerjakan. Artinya ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, itu pada dasarnya adalah sebuah cahaya, sebuah pijar, sebuah pelita yang akan menghidupkan kuburan ketika kita sudah berpindah ke alam barzah, dan sinarnya akan menemani kita sampai hari kiamat. Dan siapapun yang lemah di dalam ketaatan, lemah di dalam ibadah, berarti dia tidak memiliki pijar, dia tidak memiliki pelita dalam kehidupan di alam barzah. Dan kegelapan yang paling mengerikan itu bukan kegelapan di dalam samudra, tetapi kegelapan yang paling mengerikan itu kegelapan di alam barzah yang kita akan pasti tersiksa. Baru merasakan gelapnya, belum merasakan berbagai macam konsekuensi dari apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Semoga Allah menjauhkan kita dari adab kubur. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau memberikan contoh terbaik di dalam doa, yaitu doa yang kita selalu rutinkan sebelum kita mengucapkan salam pada setiap salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari adab jahannam dan adab kubur. Nah, pertanyaan kita, Jahannam itu nama salah satu neraka. Nama neraka itu ada Hawiyah, ada Jahannam, ada Jahim, ada Saqar. Tapi doa yang kita ucapkan sebelum kita salam itu adab Jahannam. Karena kalau kita paham, Jahannam itu merupakan nama yang artinya adalah kegelapan. Jadi neraka itu nanti gelap. Karena apinya itu bukan lagi merah, tetapi apinya menghitam. Saking lamanya api itu hidup untuk membakar manusia yang durhaka kepada Allah selama hidupnya. Maka dia disebut Jahannam saking gelapnya. Maka disamakan oleh Rasulullah min adabi Jahannam wa min adabil qabri. Kenapa Allah samakan antara adab Jahannam dan adab qabri ini berdekatan? Karena sesungguhnya sama-sama memiliki kegelapan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kalau kamu tidak selamat dari adab kubur, itu persentase untuk mendapatkan adab Jahannam besar. Tapi siapapun yang dia mampu selamat pada adab kubur, maka dia akan lebih selamat pada urusan-urusan nanti dari urusan neraka di akhirat. Dan inilah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya kita ini berlindung yang dicontohkan oleh Rasulullah bukan dari api neraka semata, tetapi sesungguhnya kita pun dicontohkan oleh Rasulullah supaya kita berlindung dari adab kubur, yang sejatinya adab kubur itu adalah mengerikan. Makanya betul kata Rasulullah, fa innal qabra manzilatun min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, fa illam yanju fama ba'dahu aisyad. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama dari terminal-terminal yang akan ditemui manusia. Siapapun yang selamat pada terminal pertama ini, urusan setelahnya pada terminal-terminal berikutnya yang dia akan datangi dan dia akan sambangi akan menjadi lebih mudah. Tapi siapapun yang tidak selamat pada terminal pertama, yaitu kuburan, maka urusannya setelah itu pada terminal berikutnya akan menjadi lebih susah. Semoga Allah mudahkan kita pada terminal pertama dengan mendapatkan kenikmatan kubur. Dengan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah ini, kita bertawasul. Susah payahnya kita menahan ngantuk, susah payahnya kita ketika memberikan effort kita di dalam mempelajari kitab ini, bisa menjadi sebab urusan keberhasilan kita di dalam kubur, karena berhasil di alam kubur itu menjadikan urusan-urusan setelahnya menjadi lebih mudah. Kepada Allah kita berdoa dan kepadanya kita meminta pertolongan. Sekarang mari kita buka halaman 204. Pengaruh tangisan keluarga terhadap mayit. Kita akan mempelajari dari halaman 204 sampai 206. 204 sampai 206 kita akan pelajari. Sekarang saya singkatkan. Kalau kita bicara tentang air mata, tentunya kita paham bahwasanya Allah itu menitipkan air bukan hanya pada lautan. Allah itu menitipkan air bukan hanya pada samudra. Allah itu menitipkan air itu bukan hanya pada lautan, dan bukan hanya kepada sungai, dan bukan pula kepada danau. Tapi Allah juga menitipkan air di belakang mata kita, karena sesungguhnya Allah menitipkan air di belakang mata kita, supaya Allah tahu siapa yang paling baik amalnya dengan air mata itu, dan siapa yang paling buruk amalnya dengan air mata yang Allah titipkan di belakang mata kita.
Jadi kalau kita melihat apapun yang ada dalam kehidupan kita itu selalu kita kembalikan kepada ayat yang kedua surat Al-Mulk. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah itu nguji siapa yang terbaik amalnya. Sama pula Allah itu kenapa kok menitipkan air bukan hanya pada lambung yang berubah menjadi kencing. Kenapa bukan hanya pada sumur dan lautan, tapi Allah juga menitipkan air di belakang mata kita. Kenapa Allah titipkan air di situ? Di situ Allah ingin ngelihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat di antara manusia yang dititipi air di belakang matanya siapa yang terbaik amalnya dan siapa yang buruk dengan amalnya. Dari pengertian ini akhirnya kita paham berarti air mata itu bisa menjadi ibadah dan air mata bisa berubah menjadi dosa. Dan inilah yang kita harus pahami dengan ilmunya. Supaya jangan sampai kita tidak ngerti bagaimana menjadikan air mata ini menjadi air mata kebaikan. Karena berapa banyak orang yang mereka dengan air mata yang dia miliki menjadi sebab kemurkaan Allah. Air mata yang dia keluarkan menjadi sebab kebencian Allah. Disebabkan karena dia tidak mau membaca petunjuk yang disampaikan oleh Allah di dalam kitabnya. Dan tidak mau mengkaji terhadap petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Banyak air mata itu yang tumpah tidak berdasarkan ilmu. Melihat percintaan yang haram, maka dia meneteskan air mata. Tapi ketika dia melihat perkara-perkara ketaatan, matanya kering, tidak pernah meneteskan airnya. Ketika ada sesuatu yang terjadi kepada orang-orang yang tidak beriman, dia meneteskan air mata. Tapi urusan yang terjadi kepada kaum muslimin, dia tidak pernah kering air, tidak pernah basah air matanya. Ini termasuk air mata yang tidak dituntun dan tidak dibimbing oleh ilmu. Dan tentunya kita sedih kalau air mata yang Allah berikan pada kehidupan di belakang mata kita, lalu tidak kita ketahui bagaimana kedudukannya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Karena sekali lagi, Allah mengirimkan air mata ini yang sama-sama kita miliki, laki-laki dan perempuan, walaupun volume yang dimiliki perempuan dalam air matanya lebih banyak, tapi laki-laki pun memiliki air mata. Sekali lagi, Allah ingin menguji siapa yang terbaik dengan air mata yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah kita membahas ini, maka kemudian kita akan membahas. Sesungguhnya air mata itu terbagi menjadi 3. Air mata itu terbagi menjadi 3. Maka kita akan bahas yang pertama. Air mata itu di dalam sunnah terbagi menjadi 3. Yang pertama, air mata yang berpahala. Ini termasuk air mata yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu di antara dalilnya air mata yang berpahala ini adalah sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Umar. Ketika beliau menjadi salah satu ulama besar di antara para sahabat, putra dari seorang sahabat besar yang paling paham tentang sunnah. Jadi sahabat yang paling paham tentang sunnah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau memiliki putra yang menjadi ulama di antara para sahabat, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu mengatakan, sesungguhnya aku menangis karena takutku kepada Allah lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 1000 dinar. Jadi Abdullah bin Umar itu dengan tingkat pemahaman yang sangat dalam terhadap kitabullah dan sunnah, ternyata beliau itu menyampaikan menangisnya seseorang manusia ketika dia ingat tentang adabnya Allah, ketika dia ingat tentang dosa yang dia lakukan, kekurangan yang dia kerjakan, khilaf yang dia lakukan, maka kemudian beliau mengatakan, bagai itu aku menangis min maksiatillah, dari perkara maksiat yang aku lakukan kepada Allah dan aku ingat kemaksiatan itu, lalu menangis, ahabba ilayya min an atasaddaq alfa dinarin. Maka kata Abdullah bin Umar, aku menangisi karena takutku kepada Allah, menangisi kekuranganku, khilafku, ujubku, sombongku, ngeyelku, dan lain sebagainya. Lalu aku ingat kekurangan itu. Lalu aku kemudian meneteskan air mata karena tahu konsekuensinya nanti di akhirat, maka sesungguhnya itu lebih aku cintai daripada sedekah dengan uang 1000 dinar. Masya Allah ya. Mari kita hitung 1000 dinar itu berapa. Kalau kemudian uang sekarang 1 dinar itu sekitar 3 juta, 3,5 juta, maka kemudian kalikan 1000 berarti hampir 3,5 M. 3,5 M. Kita bersedekah, itu ternyata sedekah 3 miliar itu kalah. Apabila ditaruh di dalam mizan kebaikan manusia itu kalah dia dibandingkan dengan air mata yang jatuh karena takut kepada Allah. Karena air mata yang jatuh itu prosesnya bersambung dengan hati yang takut kepada Allah. Dan amalan hati itu sangat dicintai oleh Allah daripada amalan zahir. Sedekah itu amalan zahir. Menangis itu amalan yang datang dari hati yang takut, dia mengirimkan message ke mata, mata kemudian memberikan aura untuk meneteskan air matanya ketika terasa panas, ketika hatinya terbakar.
Bukankah kemudian hati yang panas itu menjadikan mata terbakar, menjadikan mata kemudian meneteskan airnya? Sebagaimana kalau kita membakar kayu. Kalau kita membakar kayu, maaf. Kalau kita membakar kayu, sini kita bakar dengan api, di sini kan berkeringat kan? Kalau ada seseorang yang terbakar dengan ketakutan, penyesalan terhadap dosanya, maka kemudian di sini berkeringat. Hati kalau sudah takut, mata menjadi panas dan akhirnya meneteskan air mata. Dan itu menjadi sebab bahwasanya Allah itu mencintai air mata yang semacam itu. Makanya air mata ini harus betul-betul paham, karena dari air mata kita akan dibedakan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Salah satu di antara pembeda antara keimanan dengan kemunafikan itu ya dari air mata. Air matanya munafik itu gampang jatuh dalam perkara-perkara dosa, kemaksiatan, perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah, dia jatuh air matanya. Tapi kemudian air mata itu menjadi air mata yang justru tidak pernah jatuh dalam kerangka kecintaan kepada Allah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti sesungguhnya air mata yang berpahala itu adalah air mata yang jatuh karena ketakutan yang kita miliki semata-mata mengingat dosa kita dan kemaksiatan kita. Inilah air mata yang sangat dicintai oleh Allah, yang mana kedudukannya lebih utama daripada infak sebesar 1000 dinar, kata Abdullah bin Umar. Makanya kalau saya, antum semuanya, para ummahat dan para ibu-ibu, kalau kemudian kita merasa kok saya tidak pernah meneteskan air mata ketika saya berzikir, ketika saya membaca Al-Quran, ketika saya beribadah kepada Allah, maka evaluasinya sederhana. Tanya kepada Allah, dosa apa yang telah kita lakukan sampai menjadikan air mata ini tidak menetes dari mata kita ketika kita tidak merasakan ketakutan kita kepada Allah atas kekurangan kita. Dulu para ulama salaf itu cukuplah mereka gelisah. Kapan ketika mereka itu gelisah? Ketika mereka pada ibadahnya tidak mampu meneteskan air mata, itu sudah membuat mereka insomnia, tidak bisa tidur. Masya Allah ya. Itu yang dikatakan di dalam kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Makanya kemudian kita tentunya ingat kepada satu riwayat dari Makhul rahimahullahu ta'ala. Ada satu riwayat dari Makhul rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama besar. Beliau itu kemudian pernah pada satu waktu beliau sholat di masjid jami, masjid besar. Lalu ada seseorang yang menangis sesenggukan di sampingnya. Lalu Makhul itu memiliki prasangka yang buruk kepada orang itu. Ini orang nangis ini riya ini. Mosok nangisnya siang hari di tengah keramaian masjid. Mbok nangis itu nanti malam, jangan ketika pas rame-rame kayak gini. Itu hanya prasangka, tidak diluapkan, tidak diekspresikan. Lalu setelah itu dia pulang ke rumahnya, dia merasa itu merupakan hal yang biasa. Lalu pada malam pertama setelah dia berprasangka yang buruk kepada orang yang menangis, malamnya kemudian beliau sholat tahajud. Maka beliau tidak mampu untuk meneteskan air mata. Dia mencoba nangis, nggak nangis. Hari yang kedua, hari yang ketiga, hari yang keempat, tidak nangis. Sampai dia gelisah, tidak bisa tidur. Itu yang tadi saya katakan. Para ulama salaf itu, mereka insomnia itu bukan karena putus cinta ataupun ketika karir ataupun tabungannya menurun. Tapi mereka itu jadi susah tidur ketika mereka itu bertanya, ini kenapa kok air mata saya tidak menetes? Dan mereka semuanya sepakat, mereka semuanya tahu. Kalau ada orang kok tidak mampu berair-air matanya dalam setiap ibadah yang dia kerjakan, pada ibadah yang dia lakukan, berarti pasti ada dosa. Karena dosa itu mengeringkan hati untuk tidak mampu mengirimkan message air mata kepada kelopak mata. Dipikir itu dosa saya apa ya? Dibuka lembaran-lembaran harinya gitu. Dia pengen menyesali dosa itu. Karena dia sudah tahu, pasti keringnya mata ini dari airnya, ini pasti karena dosa. Hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh, hari yang kedelapan, tidak ketemu. Tidak ketemu. Sampai pada waktu hampir 1 bulan, karena dia betul-betul berusaha nyari, tiap malam dia mikir apa dosa saya. Allah ngasih jalan akhirnya. Karena orang yang bersungguh-sungguh mencari sesuatu itu Allah akan berikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dia langsung teringat setelah 1 bulan, ya Rob, saya tahu penyebabnya. Pemicunya. Saya telah berprasangka yang buruk kepada orang yang pernah menangis di samping saya di siang hari di masjid besar atau di masjid jami. Ditemuin orang tersebut, akhirnya pada keesokan harinya ketemu dan dia mendekapnya, kemudian meminta maaf.
Dan orang itu memaafkan. Setelah itu malamnya, setelah dia meminta maaf untuk diridhoi atas apa yang dia pernah prasangkakan kepada orang tersebut, malam pertama setelah dia bertemu sama orang itu, tumpah air matanya seakan-akan itu air mata yang tertahan selama 1 bulan. Apa yang kita ambil faedah dari riwayat ini? Yang kita ambil dalam riwayat ini faedahnya adalah sederhana. Air mata itu ternyata, basahnya air mata itu berkaitan dengan ketaatan. Keringnya air mata itu ternyata berkaitan tentang banyaknya dosa. Makanya pantas kalau sampai Abdullah bin Umar memotret tentang keutamaan air mata ketika beliau mengatakan air mata yang jatuh karena takut kepada Allah itu lebih aku cintai daripada berinfak dengan 1.000 dinar. Karena banyak orang yang mampu berinfak 1.000 dinar. Karena uangnya ada 500.000 dinar. Tapi belum tentu dia mampu menangis. Ada orang yang mampu sedekah 10, 20, 30, 40, 50, sampai 100 juta, tapi belum tentu dia bisa menangisi ketakutan dia kepada Allah. Makanya kemudian air mata yang semacam ini kemudian mendapatkan air mata yang betul-betul dicintai oleh Allah. Jadi kalau kemudian para ulama itu berkata, kalau kamu ingin mengukur, ingin mendeteksi bagaimana kedalaman hatimu di dalam ketulusan dan kedekatan hatimu kepada Allah, para ulama kemudian mengatakan, mendeteksi bagaimana kedalaman hati kita dekat dengan Allah itu mendeteksinya dengan air mata yang keluar dari mata kita. Sesering itu keluar berarti itulah hati yang dekat dengan Allah. Makanya Rasulullah SAW kalau beliau sholat sering sekali sesenggukan sampai terdengar sebagaimana suara air mendidih. Itu Rasulullah. Dan kita menjumpai sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai kita mendapati Umar bin Khattab itu salah satu di antara postur fisiknya yang kalau kita baca di dalam kitab Sifatus Shofah, Umar bin Khattab adalah pribadi yang tegas, keras, ya, tapi gampang nangis. Sampai tangisannya itu membekas di pipinya. Sampai kemudian para sahabat kalau mereka ditanya tentang fisiknya Umar, salah satu di antara ciri fisiknya Umar yang disebutkan oleh para sahabat itu adalah karena khattani aswadani fi khaddihi. Sesungguhnya kalau dalam dirinya Umar itu ada garis menghitam di bawah matanya sampai ke dagu. Karena saking banyaknya beliau menangis sampai tangisan itu membekas di pipinya. Nah, kita bisa mikir sebanyak apa volume air mata yang keluar dari matanya Umar bin Khattab dan sesering apa keluar itu sampai membekas di pipinya. Maka Masya Allah, betul kata Rasulullah. Kalaupun kita sudah infak 1 gunung Uhud emas pun tidak akan pernah mampu untuk menyamai dan menandingi para sahabat di dalam amalnya. Baru air mata saja sudah terukur jarak yang terbentang jauh antara kita dengan para sahabat ridwanullah alaihim. Itulah air mata. Jadi kalau mengukur panas dengan termometer, kalau kemudian mengukur oksigen sekarang ada alatnya, mengukur hati itu air mata saja. Kata para ulama, lihat air mata. Kalau air matamu sering nangis, itu hatimu sedang lembut dan dilembutkan oleh Allah. Tapi kalau matamu justru nangis pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, tontonan-tontonan yang sifatnya justru hanya mengaduk-ngaduk emosi dan mengaduk masalah cinta-cinta yang haram gitu. Kalau kita meneteskan air mata, berarti kalau air mata yang jatuh bukan karena Allah. Berarti air mata yang jatuh karena syahwat dan perasaan yang diaduk-aduk oleh syaitan, itu air mata yang dibenci oleh Allah. Karena yang paling berhak untuk dijatuhkan air mata dalam kehidupan kita itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah paling benci kalau air mata itu jatuh pada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Layaknya seorang suami paling benci kalau melihat seorang wanita istrinya menangisi dan meneteskan air mata untuk laki-laki lain. Dan sebaliknya pula untuk istrinya semacam itu. Disitulah kita mendapati air mata ini air mata yang berpahala. Air mata yang berpahala tentunya kemudian memiliki keutamaan yang besar. Yang pertama, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita paham salah satu hadis yang sangat terkenal, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Sesungguhnya ada 7 golongan yang kemudian mereka akan mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali adalah naungan yang datang dari Allah. Salah satunya rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainahu. Laki-laki dan perempuan yang berzikir di tengah kesendirian, tidak ada mata yang melihat, tidak ada manusia yang menjumpai, fafadat ainahu, lalu kemudian tumpah air matanya. Ini salah satu di antara garansi Allah. Allah akan memberikan naungan kepada mereka yang senantiasa mampu di tengah kesendirian
mereka betul-betul mampu menjaga dirinya dan ketakutan dia kepada Allah sampai meneteskan air matanya. Yang kedua, air mata yang berpahala ini tentunya bukan hanya lebih utama daripada 1000 dinar, tapi air mata ini memadamkan api neraka. Memadamkan api neraka. Bukankah Rasulullah sudah menyampaikan, ainani lam tamassuhumun nar, ada 2 air mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Air mata yang pertama, air mata yang jatuh menangis karena takutnya kepada Allah, mengingat adab yang pedih, mengingat adab kubur yang pedih. Ini sesungguhnya air mata yang dicatat oleh malaikat raqib, dilaporkan kepada Allah supaya Allah memerintahkan kepada neraka supaya neraka tidak mampu membakar air mata yang semacam ini. Neraka itu tidak bisa dipadamkan dengan jutaan galon air. Neraka itu tidak bisa dipadamkan dengan jutaan liter gas ataupun salju. Tapi neraka itu dipadamkan dengan tetesan yang tidak ada, mungkin tidak sampai 500 mili, mungkin tidak sampai 700 mili. Tapi kalau air mata itu pernah jatuh karena takut kepada Allah, maka api neraka tidak bisa membakar pemilik air mata yang semacam itu. Yang kedua, air mata, kata Rasulullah itu apa? Air mata yang jatuh ketika berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan wilayah kaum muslimin. Dia berjihad karena ketakutan, dia meneteskan air mata. Itu air mata yang dicatat indah oleh Allah dan dikemas baik oleh malaikat raqib supaya menjadi laporan kepada neraka, supaya neraka tidak mampu membakar air mata yang jatuh dalam kondisi semacam ini. Kemudian yang ketiga yaitu diampuni dosa-dosanya. Karena sesungguhnya kita akan mendapati bahwasanya di dalam salah satu riwayat dari Malik bin Dinar, sesungguhnya Malik bin Dinar itu menyampaikan, menangisi satu kesalahan dosa dapat menggugurkan banyak kesalahan, sebagaimana angin yang menggugurkan banyak daun di musim kering. Meskipun 2 orang malaikat itu menghitung nafasmu, merekam suaramu dengan pelan, serta selalu menuliskan dalam catatan amal dan tidak pernah mengenal lupa, namun dalam kondisi tangisan kondisinya berbeda. Ya, tangisannya artinya gini. Malik bin Dinar itu berkata, malaikat itu tidak pernah lupa, malaikat itu tidak pernah melewatkan apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu kerjakan. Bahkan sampai Malik bin Dinar itu berkata, sampai nafasmu pun dihitung. Nafasmu pun dihitung. Suaramu yang pelan yang kamu kemudian ketika lagi bertengkar sama istri atau bertengkar sama suami, kemudian kita lirih gitu ngomongin tentang suami, itu pun akan dicatat oleh malaikat. Tapi ada kondisi yang akhirnya malaikat itu lupa. Yaitu apa? Ketika malaikat melihat tangisan orang yang sudah menyesali dosanya, maka malaikat seketika lupa dengan dosa orang yang menangisi dosa itu. Itu kata Malik bin Dinar. Makanya kemudian kita perkuat dengan perkataan dari Yazid Ar-Riqashi rahimahullahu ta'ala. Yazid Ar-Riqashi rahimahullahu ta'ala kemudian menyampaikan, telah sampai riwayat kepadaku, barang siapa yang menangisi satu dosa, maka sesungguhnya maka 2 malaikat itu lupa akan dosa tersebut. Ya, Fadil. Maka kemudian Yazid itu mengatakan untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Malik bin Dinar. Jadi Yazid Ar-Riqashi mengatakan, telah sampai riwayat kepadaku, siapapun kalau sudah menangisi dosa, maka malaikat lupa dengan dosa orang yang telah menangisi dosanya. Ini perkataan beliau ada hubungannya erat dengan perkataannya Malik bin Dinar tadi. Jadi malaikat itu detail banget untuk ngurusin apa yang menjadi, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan. Itu malaikat detail banget. Bahkan hitungan nafas kita pun dihitung oleh para malaikat. Tapi dalam kondisi ketika seseorang sudah menangisi dosanya, ya Allah, saya dulu begini, saya dulu sama suami begini, saya dulu sama anak-anak begini. Maka pada saat dia meneteskan air mata, kata Yazid Ar-Riqashi rahimahullahu ta'ala, malaikat lupa mencatat dosa itu karena dia sudah menangisi dosa itu. Kok bisa, Ustaz? Kok bisa sampai lupa? Penjelasannya gampang. Kalau air matamu yang menangis karena dosa dan ketakutan kepada dosa itu yang akan diadab oleh Allah kalau kita tidak sesali, itu saja sudah memadamkan api neraka, yang mana api neraka itu salah satu makhluk yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah. Maka mudah bagi air mata itu untuk menjadikan malaikat itu lupa dengan apa yang dia tulis dari dosa kita ketika dosa itu sudah tersentuh dengan air mata. Dengan dosa. Mungkin ada yang berkata, saya dulu pernah ketika nyampaikan ini, saya itu orangnya keras, Ustaz. Saya itu orangnya susah nangis, saya itu orangnya tegas. Jadi susah nangis gimana, Ustaz, kalau karakter ada yang semacam itu? Apakah antum lebih tegas daripada Umar bin Khattab?
Apakah kerasnya antum lebih keras daripada kerasnya Umar bin Khattab? Jawaban itu membuat beliau terdiam. Seringkali kita beralasan, saya itu memang suka nangis karena orangnya koleris, memang orangnya begini, orangnya kuat, memang pragmatis, saya jadi susah nangis. Bukan alasan itu. Tangisan itu tidak berkaitan tentang karakter dan watak. Tangisan itu sekali lagi berkaitan tentang hati. Makanya kalau kemudian tadi saya memberikan sebuah permisalan kan, kalau hati dan mata itu kuat, ini hati di ujung sini, mata ini di ujung sini. Kalau sebagaimana kayu memiliki dua sisi, sisi kanan, sisi kiri, sebagaimana yang terlihat di kamera. Kalau yang sisi ini kita bakar kayu ini, maka masih sini berkeringat. Sama, hati itu kalau kemudian terbakar dengan penyesalan, ketakutan, dia terbakar, maka di sini akan meneteskan airnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah karakter, watak. Saya ini dididik oleh keluarga saya, keluarga militer, Ustaz. Jadi tidak bisa saya gampang-gampang nangis. Semiliter-militernya antum itu lebih militer Umar bin Khattab, orang yang tidak pernah takut dengan 1000 pedang yang ada di hadapannya. Semiliter-militernya orang hari ini itu tidak lebih mengalahkan militernya seorang Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab itu sampai bekas itu di pipinya. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya air mata yang ketiga itu memadamkan dosa. Yang keempat, tanda air mata itu keutamanya apa? Tanda tobat kalau benar itu mudah menangis. Ingat dulu ketika belum berhijab, ingat dulu dosanya begini. Tanda tobat yang benar itu gampang meneteskan air mata. Dan kemudian yang kelima, tanda air mata itu tanda hati yang hidup dan sedikit maksiat. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan dalam kisahnya Makul. Hanya berprasangka sedikit saja sudah menjadikan akhirnya air matanya itu tidak jatuh. Jadi kalau kemudian saya, kemudian semua yang ada di sini, kalau kemudian kita bertanya, kenapa saya susah nangis? Maka simpel jawabannya. Karena pasti ada kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Makanya air mata itu tanda rahmat. Laki-laki dan perempuan yang baik itu yang gampang menangis. Gampang tersentuh. Makanya Rasulullah SAW, bagaimana ketegasan beliau, tapi beliau adalah orang yang begitu lembut hatinya dengan tetesan air mata. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya kemudian memiliki air mata itu terbatas. Ada perkataan yang bagus. Memiliki air mata itu terbatas. Jika kita hidup di dunia tidak mencucurkan air mata itu, maka pasti kita akan mencucurkannya di akhirat. Jadi kalau ada orang ketika dia memiliki air mata di dunia yang terbatas, tidak dia cucurkan air mata itu karena takutnya kepada Allah tidak ada, mengingat dosa tidak pernah menjadikan dia khawatir, maka dia tidak pernah dan dia jarang sekali mencucurkan air mata itu karena dosanya ataupun karena kemaksiatannya, maka sesungguhnya Allah akan cucurkan air matanya itu nanti di akhirat. Ketika semua dosa itu akan dibawa menuju kepada pengadilan Allah yang besar. Nah, itu yang kita harus makan. Kemudian yang kedua, ada air mata yang dimubahkan oleh Allah. Artinya yang pertama air mata yang dicintai oleh Allah. Ada air mata yang kedua, air mata yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang dimubahkan itu apa? Yaitu adalah air mata kesedihan ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai ataupun ketika kita mendapatkan guncangan kematian. Maka itu air mata yang dimubahkan, dibolehkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika meninggalnya Ibrahim, maka meneteskan air mata sampai kemudian Abdurrahman bin Auf yang ada di sampingnya berkata, "Ma hadhihi dumu' ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Innal uyuna tadma' wal quluba tahzan wa la narda illa bi qada'i rabbina." Sesungguhnya air mata ini punya hak untuk meneteskan. Hati boleh punya hak untuk terjatuh dalam kesedihannya, tetapi kami tetap ridho dengan keputusan Allah. Air mata yang semacam ini boleh. Air mata yang semacam ini boleh. Tanda air mata yang jatuh karena mengingat memori indah dengan orang yang kita cintai, bapak dan ibu kita menetes, nggak apa-apa, itu nggak dilarang. Banyak orang yang suka berkata gini, jangan nangis, itu dosa. Apalagi kalau sampai netes ke kain kafan. Maka sesungguhnya tidak ada semacam itu. Air mata selama tidak disertai dengan hujatan dan celaan kepada takdir, air mata yang sesungguhnya air mata yang semacam ini diperbolehkan. Dan ini merupakan bagian dari fitrah kehidupan manusia. Yaitu mendapati kesedihan maka menetes air matanya. Terasa sesak dadanya, mencucur air matanya. Boleh. Tidak usah ditahan. Karena sesungguhnya air mata itu merupakan ekspresi untuk meringankan hati ketika kita mengeluarkannya.
Dan ini diperbolehkan. Ini sesuatu yang tidak menjadi masalah. Dan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika semacam ini luar biasa indah. Mata punya hak meneteskan airnya, hati punya hak tergerus di dalam sedihnya, tetapi kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Yang terpenting itu pada akhirnya, hati dan jiwa kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Nah, disinilah akhirnya kita mendapati dan disinilah pula kita menjumpai air mata semacam ini boleh. Ustadz, saya sudah 5 tahun ditinggalkan ibu saya, 6 tahun, 10 tahun. Saya masih terkadang nangis. Boleh atau tidak boleh? Bolehlah, silahkan nangis. Selama perkataan Nabi yang terakhir tadi harus kita pegang. Tetapi jiwa kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Nah sekarang kalau kemudian saya ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, Ustadz, lalu saya ingin sekali untuk kemudian menenangkan hati kami. Maka apa yang kemudian harus kita pahami untuk menenangkan hati kita ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai supaya tangisan kita tidak sampai jatuh kepada niyahah. Niyahah itu meratapi takdir. Jadi ada perbedaan tipis antara tangisan dengan niyahah. Niyahah itu ratapan. Kalau buka itu tangisan. Maka kalau kemudian kita ditinggalkan sama orang yang kita cintai supaya tangisan kita tidak terperosok kepada ratapan yang dibenci dan termasuk dosa besar, itu apa Ustadz? Ada 3 yang harus dihadirkan kalau tiba-tiba satu waktu antum akan ditinggalkan oleh orang yang antum cintai, terutama orang tua. Apa itu? 3. 1. Kalau tiba-tiba irisan takdir mengharuskan antum berpisah dengan orang yang antum cintai dari orang tua antum, dan itu salah satu musibah berat yang kita pasti akan hadapi dalam kehidupan. Yang pertama yang kita harus pahami adalah siapapun orang yang telah meninggal dulu dari orang yang kita cintai, kita harus paham Allah itu lebih mencintai dirinya daripada kita mencintai dirinya. Terkadang kalau kita ditinggalkan ibu, ditinggalkan bapak gitu, kita merasa bahwasanya cintanya kita kepada bapak dan ibu lebih besar daripada cintanya Allah kepada orang tua kita. Itu salah besar. Itulah yang menjadikan kita akhirnya meratap. Kenapa? Merasa bahwasanya orang tua kita itu kalau di sisi kita itu lebih nyaman daripada dia di sisi Allah. Salah. Salah besar. Salah besar. Siapapun orang yang kita cintai, orang tua kita, ataupun siapapun, cintanya Allah kepada orang tua kita itu lebih besar daripada cintanya kita kepada mereka. Dan itu harus kita betul-betul imani. Kalau kemudian kita yakin bahwasanya Allah lebih mencintai orang tua kita, lebih daripada kita mencintai mereka, maka kita akan terkurang banyak beban di dalam hati kita karena kita tahu bahwasanya Allah kembali kepada zat yang sangat mencintai dan merahmatinya. Cintanya Allah sama orang tua itu sama lebih besar daripada cintanya kita sama orang tua. Dan ini untuk kita pegang supaya jangan sampai tangisan ini menjerumuskan kita kepada niyahah. Sekali lagi, tangisan dan niyahah itu, tangisan dan ratapan itu batasannya tipis, betul. Ini kalau kita tidak buat jeda anak tangga 3 ini, maka sangat besar kemungkinan tangisan kita itu menjerumuskan kita kepada niyahah, kepada ratapan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kematian bukanlah perpisahan. Jadi kalau kita ditinggalkan sama orang tua, kematian itu bukan perpisahan, tapi jam keberangkatan yang berbeda. Ibaratnya bapak saya meninggal Ramadan tahun lalu. Ibaratnya beliau berangkat lebih pagi, saya berangkatnya lebih siang. Tapi kalau tujuan kita tahu bersama selama kita hidup di dunia, tujuan kita sama, yaitu menuju kepada ridhanya Allah, maka kita hanya dipisahkan dengan jam keberangkatan. Tetapi pasti kita akan bertemu kembali ketika tujuan kita sama. Banyak sekali tulisan itu yang mengatakan kematian itu perpisahan. Kematian mah bukan perpisahan. Itulah yang menjadikan kita terkadang akhirnya suka menggugat takdir. Kenapa? Menganggap bahwasanya kematian itu perpisahan. Kematian itu dijelaskan para ulama bukan perpisahan. Kematian itu hanyalah jarak keberangkatan, jam keberangkatan yang berbeda. Ibu kita ngambil jam lebih pagi, kita ngambil jam lebih siang itu. Tapi kalau tujuannya sama-sama ke Jakarta, bukankah kita ketemu di Jakarta? Yang ketiga, Allah itu tidak pernah salah memilih waktu. Allah itu tidak pernah salah memilih waktu. Kita pingin gitu, orang tua kita itu meninggalnya buat tahun depan gitu, bukan tahun ini. Kita kan sering salah ngitung sesuatu.
Allah kan tidak pernah salah memilih waktu. Dan berulang-ulang sering saya sampaikan, musim durian aja tidak pernah tabrakan dengan musim mangga. Musim mangga tidak pernah tabrakan dengan musim rambutan. Semua muncul pada musim yang telah ditentukan oleh Allah. Sama, kematian itu tidak pernah salah. Dan Allah sebelum memilihkan kematian bagi orang yang kita cintai itu, pasti Allah itu kemudian sudah mengatur yang terbaik kepada orang yang akan ditinggalkan. Itu sudah caranya Allah. Ini saya akan sampaikan kisah nyata. Ada salah satu santri di sini, di Syamila, usianya masih 22 tahun. 22 tahun ketika pas nikah, sekarang udah 23. Ketika mau nikah itu, saya termasuk yang betul-betul muji dia. Apakah betul pilihannya itu? Antum ini masih muda, mau nikahnya nanti dulu setahun 2 tahun lagi aja, akhi. Apalagi antum anak yang paling gede, dia punya adik 4. Udahlah, nanti aja antum baktikan dulu sama orang tua, birrul walidain dulu, membantu adik-adik antum. Dan berbagai macam hal yang membuat dia supaya berpikir ulang. Saya bukan untuk menggagalkan, tapi memberikan kemantapan untuk dia, betul nggak pilihan dia itu. Ternyata betul-betul dia itu berkata, saya sudah bismillah siap nikah Ustaz. Yakin antum? Yakin Ustaz. Betul antum? Betul. Nikah. Tidak sampai 2 bulan, bapaknya tiba-tiba terkena stroke, meninggal dunia. Tidak sampai 3 bulan setelah bapaknya meninggal dunia, maka kemudian ibunya pun menyusul sang bapak, menyusul sang suami meninggal dunia. Dan dia sekarang harus bersama dengan 4 anaknya, 2 diantaranya perempuan masih kecil-kecil. Dan ternyata adiknya perempuan itu sangat dekat dengan istrinya. Masya Allah. Saya ketika membaca episode seseorang itu pada santri ini, akhirnya berpikir, Masya Allah ya, cara Allah itu ketika sudah akan menetapkan kematian seseorang itu, diaturnya itu indah betul oleh Allah. Diaturnya itu indah betul oleh Allah. Kamu nikah dulu, ya istri, karena nanti kamu akan jadi yatim piatu. Kita bisa bayangkan bagaimana repotnya dia kalau dia tidak punya istri, harus ngurusin 2 adik perempuannya. 2 adik yang lainnya sudah laki-laki dan sudah di pondok, mungkin lebih ringan. Tapi disitulah saya baru paham, oh Allah itu mantapkan hatinya menikah di usia muda, karena Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang tidak dia ketahui beberapa bulan sebelumnya. Itu cara Allah. Cara Allah itu kalau akan mengatur kematian seseorang itu indah betul. Cuma terkadang kita tidak melebarkan pandangan kita ketika mendapatkan satu musibah. Itu yang kita pikirkan, kita ditinggalkan. Itu tok yang kita pikirkan. Padahal Allah sudah mempersiapkan semuanya dengan indah, tertata dengan rapi. Allah sebelum mencabut nyawa bapak saya, Allah siapkan dulu. Bapak saya melihat keturunan-keturunan saya, menjumpainya, melihatnya. Allah sudah siapkan itu semuanya gitu. Irisan takdir Allah itu tidak pernah salah. Irisan takdir Allah itu tidak pernah salah. Allah ciptakan irisan takdir itu yang terbaik. Makanya Allah itu ketika mensifati dirinya dengan Allah Maha Baik, itu betul-betul jujur Maha Baik. Makanya Allah terpuji. Makanya dalam tafsir salat kan saya sampaikan, terpujinya Allah itu ada 2. Karena memang Allah itu layak dipuji. Karena tidak ada aibnya. Kalau manusia itu dipuji kan bukan karena layak dipuji, karena Allah menyembunyikan aibnya. Dan yang kedua, ketika Allah itu layak, kemudian alhamdulillah layak dipuji, itu apa? Karena Allah juga pandai memuji. Kalau di dunia itu ada orang yang sering dipuji, belum tentu dia pandai memuji. Karena semua irisan takdir Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Makanya menenangkan hati ditinggalkan orang yang kita cintai, maka disampaikan di dalam riwayat ini. Kemudian yang berikutnya, air mata yang ketiga. Air mata yang ketiga itu air mata yang dibenci oleh Allah. Air mata yang dibenci oleh Allah itu sebagaimana yang kita baca di sini, air mata ratapan. Ya, air mata ratapan itu air mata yang jatuh ketika dia ditinggalkan sama orang yang dia cintai. Dia menggugat takdir, ya Allah engkau kejam, ya Allah engkau tidak baik, ya Allah engkau buruk sama ketetapan takdirku. Saya baru menikah 2 bulan engkau cabut nyawa istri dan suamiku, dan lain sebagainya. Itu namanya niyahah. Itu namanya niyahah. Salah satu air mata yang memiliki posisi dan kedudukan besar, dibenci oleh Allah dan terkategori dosa besar. Atau air mata yang jatuh karena wasiat yang ditinggalkan. Mari kita buka di halaman 205.
Al-mayyitu yu'adzabu bibukai ahlihi atau bibukai hayyi alaihi idza qalatin naiha wa adahu wa nasirahu wa kasyahu jubidal mayyit wa qila lahu anta adutuha anta nasiruha anta kabisuha. Ya. Ya. Maka kemudian air mata itu sesungguhnya air mata yang kedua yang dibenci oleh Allah itu selain yang pertama air mata karena ratapan, air mata yang diwasiatkan. Jadi begini. Jadi ada orang sebelum dia mati dia berwasiat. Nanti kalau saya mati tolong tangisi ya. Kalau bisa meraung-raung supaya kalian itu terlihat dan terdengar begitu kehilangan dengan diriku. Nah, wasiat inilah yang akan menjadikan mayit itu akan diadab. Jadi kapan air mata keluarga itu bisa mendatangkan adab bagi si mayit? Yang pertama, kalau keluarga yang ditinggalkan sampai meratap, dan meratapnya keluarga ini karena sang mayit tidak pernah ngajari kepada keluarganya supaya tidak sampai meratap, sampai akhirnya keluarganya itu melakukan ratapan, maka ratapan itu bisa mendatangkan adab bagi si mayit. Makanya ini ibu-ibu nih harus paham ya, ibu-ibu kan paham ya. Ibu-ibu itu memiliki anak dan anak itu paling dekat dengan ibunya. Harus mulai sering disampaikan berita-berita tentang akhirat, berita-berita kematian. Sampaikan kepada anak-anaknya, diajarkan, nak nanti kalau ibu meninggal, kan tidak tahu kalau meninggalnya mendadak, maka tolong ya jangan menangis sampai meraung-raung, itu harus disampaikan. Karena kalau anak kita sampai meraung-raung ketika ditinggalkan oleh kita, disebabkan karena kita tidak pernah ngajarin anak-anak kita dan keluarga kita tentang dosa niyahah itu, dosa ratapan, maka si mayat akan mendapatkan siksa dan akan ditanya oleh para malaikat. Kenapa keluargamu sampai meraung-raung? Emang kamu nggak pernah ngajarin keluargamu tentang dosa ketika meratapi mayit untuk ridho kepada takdir? Itu akan ditanya kepada si mayit. Dan yang kedua, yaitu air mata yang diwasiatkan. Emang ada ustadz orang yang mati sebelum mati dia berwasiat untuk ditangisi? Ada, di kulturnya beberapa ras itu ada. Saya di Kudus dulu aja pernah mendapati ada salah satu pemilik pabrik rokok besar itu, ketika mati, mereka itu mencari orang-orang kampung, dibayar sekitar 3.000 supaya menangisi mayat untuk melewati. Itu ada. Dan ini salah satu di antara tangisan wasiat yang sangat dibenci oleh Allah. Nah inilah yang menjadikan kita berarti dari hadis ini, dari 204 sampai 206, pelajaran yang sangat penting untuk kita ambil adalah pastikan suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu harus semuanya ngerti tentang dosa niyahah, supaya ketika kita nanti diwafatkan mungkin mendadak dan tiba-tiba pada saat itu kita tidak akan mendapatkan adab gara-gara raungan dan tatapan mereka. Semoga kita memahami apa yang ditekankan oleh Imam Qurtubi di dalam masalah ini. Itulah 206. Kemudian 207, kiat menyelamatkan diri dari himpitan fitnah kubur. Bagaimana itu? Inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kembali kepada pembawa acara.